Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mengikuti pelajaran kita dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini sebagai umat beragama, maka mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan siapa di antara anak-anak kami yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa itu. Doa selesai. Nah, baik, karena kita berada di situasi pandemi, mohon kepada gurunya tetap dijaga jaraknya. Setelah hadir di sini 8 orang, padahal di absen ada 10 orang. Kira-kira yang 2 orang lagi rasanya tidak hadir pada hari ini. Belum dengar ya. Selain Bapak sudah mengecek kehadiran kalian pada hari ini di grup, artinya di situ Bapak sudah mengirimkan link untuk pengisian daftar hadir sebagai referensi kita pada pembelajaran mata pelajaran mekanika teknik. Memang Bapak sengaja mengatur untuk tidak bisa diisi tadi malam, lalu pada pagi ini itu sudah bisa diisi. Apa ada lagi pertanyaan yang lain selain yang ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan link daftar hadir? Iya, Pak. Materi pada hari ini Bapak sudah mengirimkannya di kita yang telah Bapak bagikan di grup, dan di situ juga sudah ada beberapa tugas yang akan kalian kerjakan nanti, baik itu tugas kelompok melalui KPD maupun tugas individu. Ada yang sudah membuka ataupun masih ingin untuk mengaksesnya? Ini yang Bapak kirim di grup kita ya? Iya. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai mekanika teknik. Ada yang nggak tentang mengenai mekanika teknik? Ya, silakan Devi. Gerakan gaya. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Ada kaitannya dengan mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Mekanika teknik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu belajar pada elemen struktur. Tentu kalian tadi waktu berangkat dari rumah ke sekolah ini, mungkin kalian lewat beberapa jalan ataupun bangunan-bangunan lain, seperti jalan, jembatan, rumah, vehicle. Jadi beberapa bangunan itu telah kalian lihat sendiri, dan bahkan pun juga ada yang telah menyentuhnya. Dari bangunan-bangunan yang telah kalian lihat itu, ada beberapa bagian-bagian ataupun elemen yang ada di bangunan tersebut. Adakah yang bisa menyebutkan kepada kita apa saja bagian-bagian bangunan yang ada di dalam rumah tersebut ataupun bangunan yang lain? Ada 4. Ya, silakan Kelly. Ada pintu 4, ada jendela juga. Ada pintu dan ada jendela juga. Ada lantai, Pak. Ada lantai. Ada yang pakai atap sen dan daluyan, Pak. Ada yang pakai Atap sen sen dan daluyan. dan daun rundian. Ada lagi? Ada, Pak. Ya. Ada juga. Apa? Ada batako juga. Batako, berarti batako yang ada di dinding ya? Ya, betul sekali. Pelajaran kita sebenarnya pada hari ini ada kaitannya waktu kalian belajar masih di kelas atau duduk di kelas SMP. Di SMP kalian telah belajar mata pelajaran IPA. Ada nggak yang masih ingat materi apa saja yang telah kalian pelajari? Saya, Pak. Ya, Mengukur, Pak. mengukur. Bagus. Siapa lagi? Usaha dan gaya, Pak. Usaha dan gaya. Saya, Pak. Ya, Yeti. Beban dan usaha. Beban Usaha. dan usaha. Baik, pintar semuanya Bapak, terima kasih. Jadi, betul apa yang dikatakan oleh teman tadi, ada beberapa materi pokok ataupun materi yang dipelajari pada mata pelajaran IPA di SMP. Tadi saya Bapak kasih contoh apa yang disampaikan oleh teman tadi di terakhir mengenai bebannya, beban dan usaha. Kira-kira apa sih gunanya kita belajar mengenai beban? Ya, silakan Ida. Agar kita bisa mengukur ukuran kekuatan kita, beberapa yang bisa kita angkat atau pikul. Ya, terima kasih. Karena peralatan kita di sini terbatas, jadi silakan mendengar
dan yang ada laptop di depan mejanya silakan mengikutinya ataupun melihat materi yang ada di depan laptopnya masing-masing. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah mekanika teknik. Jadi pada mata pelajaran mekanika teknik ini sebenarnya ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Namun pada pertemuan hari ini ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar 31 ini mengenai pengetahuan. Jadi nanti kita dituntut untuk memahami elemen-elemen struktur. Yang kedua adalah kompetensi dasar di bidang keterampilan. Apa yang diharapkan sama kita di situ adalah menyajikan elemen-elemen struktur. Lanjut. Kemudian ada yang namanya indikator pembelajaran. Jadi indikator pembelajaran di sini ada 3 jenis untuk bidang pengetahuan. Yang pertama bisa menjelaskan elemen-elemen struktur. Kedua, untuk mencapai indikator ini nanti artinya melalui tugas yang telah Bapak kirimkan di grup kita, baik itu dalam bentuk LKPD maupun tugas individu, maka itulah nanti indikator untuk menilai seberapa jauh pembelajaran kita pada hari ini sudah tercapai atau belum. Sehingga dirumuskanlah tujuan pembelajaran yang akan kita coba. Yang pertama dan yang ketiga menjadikan elemen-elemen struktur. Nanti kita belajar mengenai pengertian. Kedua, klasifikasi elemen-elemen struktur, dan ketiga fungsi-fungsi elemen struktur. Jadi itulah pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Di situ dijelaskan apa itu namanya struktur bangunan. Jadi sebenarnya ada 2 kata kunci yang ada di struktur bangunan itu. Menyalurkan beban. Seterusnya fungsi struktur untuk memberikan kekakuan pada suatu bangunan, dan fungsinya apa? Untuk mencegah keruntuhan. Kita melihat video yang telah Bapak sisipkan pada materi atau bahan yang telah ada di depan kalian. Mari kita lihat bersama-sama. Di dalam video tadi ada kubah berbentuk setengah lingkaran. Ada kubah yang berbentuk setengah lingkaran. Ada tadi ya? Ada. Ya silakan, siapa lagi? Ya. Pada video tadi Pak ada jembatan yang digantung dengan beberapa tali. Yang digantung dengan beberapa tali. Baik, terima kasih anak-anak. Itulah anak-anak saya sekalian materi mengenai mekanika ini yang telah kita pelajari. Kira-kira dari bahan materi yang telah kalian lihat, tapi ada pertanyaan yang muncul di benak Anda. Siapa yang mau bertanya? Saya gambar, saya melihat ada jembatan. Apa guna kabel itu, Pak? Menurut saya tali atau kabel yang ada di jembatan itu berfungsi untuk memperindah jembatan itu Pak. Jadi, walau pada hakikatnya kabel yang ada di jembatan itu fungsi utamanya lebih pada menahan gaya atau beban yang lewat di atas jembatan. Kira-kira bisa dimengerti, Yosef? Bisa, Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak, Pak. Sekarang, karena tidak ada lagi pertanyaan di kelasroom kita, Bapak telah kirimkan tugas kelompok dalam bentuk LKPD. Untuk mengerjakan tugas LKPD ini kita bagi ke dalam 2 kelompok saja. Kelompok yang pertama, Idar, Reli, Berkah, dan Haris. Unjuk tangan siapa yang telah Bapak sebutkan tadi? Kelompok 2, Joseph, Yepi, Rizal, dan Apri Yamsa. Jadi, tugas kalian silakan diskusikan
bersama kelompokmu, anggota kelompokmu, tugas yang ada di LKPD yang telah ada di kelasmu itu. Jadi sebelum mengerjakan, silakan baca dulu panduan mengerjakan, silakan dikerjakan. Jadi dari sini Bapak akan menilai nanti siapa saja siswa-siswi saya yang aktif selama pembelajaran ataupun diskusi. Audio Jungle. Audio Jungle. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Klasifikasi elemen yang ketebalannya lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Baik, demikian presentasi kami dari kelompok 1, dan jika ada pertanyaan dari kelompok lain dipersilakan. Pada soal nomor 3 tadi, kelompok 1 mengatakan bahwa Pertanyaan dari teman kami Rizal. Alasan kami mengatakan itu struktur dari bahan kaku karena pada gambar ada balok rangkaian yang terbuat dari semen. Kan semen itu sifatnya keras. Seperti jawaban dari kelompok 1 bahwa gambar 1 pada soal nomor 3 terdiri dari struktur bolong dan balok. Kalau kita lihat struktur tersebut terbuat dari semen. Sebelum kita lanjut ke kelompok yang berikutnya, silakan dari kelompok 2. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. Kelompok 1, elemen struktur. Kedua, sistem 2 arah. 2 elemen yang bersilangan yang terletak di atas 2 titik. Terima kasih dari perwakilan kelompok. Dari kelompok 2 mengatakan bahwa itu pelengkungan. Tadi saya lihat di situ ada rangka dan balok dengan posisinya tegak lurus dan tidak melengkung. Ya, Kita lihat. mantap. Pertanyaan yang bagus lagi. Siapa yang bisa kira-kira dari kelompok 2 menanggapi dari pertanyaan temannya? Saya Pak. Ya, Karena silakan. jika kita lihat pada gambar, ada rangka yang melengkung, di mana rangka melengkung itu menjadi dasar dari rangka-rangka lain bertumbuh. Oke, dengan pertanyaan dari kelompok 1. Ke depan Bapak harapkan kita semua tetap harus aktif secara keseluruhan. Siswa-siswi saya sekalian, karena kita ada di ujung waktu, maka saya ingatkan kembali untuk mengerjakan tugas yang ada di classroom. Jadi ingat bahwa aktivitas kita hari ini seperti keaktifan selama PDM, keaktifan selama diskusi kelompok, termasuk tugas-tugas yang telah dan akan dikerjakan, akan dapat catat pada format penilaian ini. Untuk itu, ke depan lebih aktif lagi dalam pembelajaran kita. Sebelum Bapak menutup materi pembelajaran kita hari ini, kira-kira materi apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Siswa kami silakan. Saya Pak. Ya, silakan Reli. Benar, Pak. Struktur bangunan. Ada lagi? Ares. Fungsi struktur. Ya, Bapak akan rangkum materi pembelajaran kita pada hari ini. Terdiri dari struktur bangunan merupakan bagian dari suatu sistem bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban. Kedua, klasifikasi elemen struktur terbagi ke dalam 3 kelompok pembagian. Ada klasifikasi struktur berdasarkan ketentuannya. Untuk pertemuan minggu depan, materi yang akan kita pelajari pada mata pelajaran mekanika ini adalah mengenai faktor yang mempengaruhi struktur bangunan. Untuk itu, dapat minta kepada anak-anak saya sekalian untuk aktif membuka classroom kalian, sehingga esoknya sudah ada persiapan anak-anak kami untuk mengikuti pembelajaran seperti pada hari ini. Itu kira-kira, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, siapa yang memimpin kita dalam doa penutup? Saya Pak. Baik teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa dalam hati sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita berpisah, saya sapa kita semua selamat siang. Siapa?